Berjumpa kembali di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Ada dua peristiwa yang terjadi di pasal ini. Peristiwa yang pertama adalah Yakobus mati dan Petrus dipenjara. Pada waktu itu, Raja Herodes memang sedang gencar-gencarnya bertindak keras terhadap orang-orang Kristen. Ditangkapi semuanya. Tidak hanya jemaat yang ditangkap, tapi pemimpin-pemimpin rohaninya juga ditangkap. Maka Yakobus ditangkap, Petrus juga ditangkap. Di dalam ayat yang kedua, Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus mati. Petrus sedang ditahan di dalam penjara. Menurut Anda, apa yang dibayangkan Petrus? Kira-kira apa yang terjadi dengan dia keesokan harinya? Dia sudah mendengar bahwa teman pelayanannya, yaitu Yakobus, sudah dipenggal kepalanya. Jadi Petrus pun membayangkan kemungkinan besok dia juga akan menghadapi nasib yang sama. Sebab Herodes memang terkenal sebagai raja yang kejam, raja yang sangat keras. Yakobus sudah mati, tentu saja ini tinggal tunggu giliran saja. Tapi hebatnya di dalam ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Jadi memang Petrus ini butuh pengawalan khusus. Tidak hanya sekedar dimasukkan ke penjara, tetapi juga dikawal, juga dijaga dengan ketat. Buktinya dua orang prajurit bersama-sama dengan Petrus. Dan Petrus menariknya tidur di antara dua prajurit itu. Saya tidak bisa membayangkan betapa tenangnya hati Petrus. Seandainya kita diberitahu bahwa esok adalah hari terakhir kita, esok kita akan dibunuh, mungkinkah malam ini kita bisa tidur nyenyak? Tapi hebatnya Petrus bisa tidur sekalipun dia tahu bisa saja besok menjadi hari terakhir bagi dia, karena dia tahu Yakobus sudah dipancung lebih dulu. Justru kita belajar di sini yang pertama, miliki ketenangan hati. Sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi aniaya, sekalipun menghadapi pergumulan yang besar, pergumulan yang berat. Dari mana ketenangan itu didapatkan Petrus? Tentu saja kita percaya ketenangan itu dia dapat dari Tuhan saja. Kalau Tuhan tidak memberikan ketenangan, tidak mungkin Petrus bisa setenang itu. Petrus bisa tidur dalam damai sejahtera. Bukankah itu hal yang luar biasa? Lalu kemudian kita melihat cerita selanjutnya, bahwa malaikat datang melepaskan Petrus dari penjara. Tuhan menolong Petrus, membebaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Padahal terbelenggu dengan rantai, tapi rantainya gugur seketika. Padahal dijaga oleh dua orang prajurit, tapi mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan sudah menolong, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana mungkin rantai bisa gugur dengan sendirinya? Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, mujizat pun terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Petrus terbebas, Petrus sudah lolos dari belenggu penjara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita tahu kuncinya di dalam ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Rupanya Petrus bisa terbebas dari penjara. Malaikat Tuhan datang, itu karena jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Itulah kuasa doa. Ketika kita berdoa, mujizat terjadi. Ketika kita berdoa, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus yang harusnya mati, tapi
terbebas dari kematian karena kuasa Tuhan bekerja. Itu karena doa. Itu sebabnya tak henti-hentinya saya mengajak Anda semuanya, sediakan waktu untuk berdoa. Bahkan ketika Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi pergumulan, jangan pernah berhenti berdoa. Sebab di dalam doa ada kuasa. Tetapi mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa Petrus bisa lolos, bisa terbebas dari penjara, sedangkan Yakobus berakhir dengan kematian? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah jemaat hanya mendoakan Petrus? Saya rasa tidak. Semua jemaat pasti juga mendoakan Yakobus. Tapi memang sudah menjadi kehendak Allah bahwa Yakobus mati dan Petrus dibebaskan. Kita tidak perlu mempertanyakan di mana keadilan Tuhan, karena semuanya berada dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi Yakobus dan juga bagi Petrus. Di mata Tuhan, tugas pelayanan Yakobus sudah selesai, sudah berada di garis akhir, sudah selesai mengakhiri pertandingan dengan baik. Petrus tugasnya belum selesai, masih jauh daripada garis akhir. Dia harus tetap berlari dan menyelesaikannya. Toh akhirnya kita juga tahu bahwa Petrus pun mati martir juga, ditangkap dan kemudian disalib dengan posisi terbalik. Dan di dalam peristiwa ini soal Yakobus meninggal dipenggal dengan pedang, sedangkan Petrus lolos. Kita justru sekarang belajar satu hal. Kita percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi mari kita minta biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bagian kita berdoa, bagian kita minta, bagian kita memperjuangkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, terima saja dengan penuh ucapan syukur, karena kita percaya Tuhan baik di segala musim kehidupan. Tapi kita juga membuka hati, kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan juga terus bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Jadi doa kita dipenuhi dengan iman, keyakinan Tuhan akan menolong kita. Pada saat yang sama doa kita dipenuhi dengan kepasrahan hati bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan berkati.